warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, lamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nari wal iyadu billah. Masyiral muslimin wal muslimat a'azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh para jamaah Masjid Al-Ikhlas dan para pemirsa dimanapun Anda yang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, kemurahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dan bertepatan pula di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, untuk mencari wasilah-wasilah surga, kemudian untuk memperbanyak pahala kita, dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, terutama di hari yang mulia yaitu bulan Dzulhijjah, di hari-hari tasyrik ini, yang mana kita dikumpulkan kembali untuk membahas risalah yaitu Al-Quranul Karim dari surah-surah pendek juz 30. Mudah-mudahan amal kita ini amal yang diberkahi, diridhoi oleh Allah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dikokohkan oleh Allah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fiddin a'azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dengan singkat, yaitu surah Al-Kautsar, yang mana surah tersebut adalah surah yang pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat luas, yang mana pada intinya kita mengambil beberapa poin inti dari pembahasan surah Al-Kautsar tersebut, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, bermula mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat banyak. Dan nikmat itu ada bentuknya, ada dua. Ada nikmat yang lahiriah, kemudian ada nikmat yang batiniyah. Nikmat lahiriah adalah nikmat yang zahir. Nikmat yang zahir, syai'un katsir, nikmatnya yang banyak. Di antara bentuk nikmat tersebut ya kita dapati sekarang di antaranya adalah kesehatan. Kemudian kita mendapatkan apa lagi? Waktu luang,
kemudian kita mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian rizki yang ada, yang melimpah dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang zahir, nikmat yang lahir. Akan tetapi seorang mukmin tidak boleh cuma sekedar terpaku kepada nikmat yang lahir saja, tidak. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang zahir ini, nikmat yang lahir ini pada hakikatnya kepada seluruh makhluknya, bukan cuma sekedar hanya kepada orang yang beriman saja, tidak. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang zahir, yang lahir ini kepada seluruh makhluk. Sampai pun makhluk yang membangkang kepada Allah, makhluk yang ingkar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kasihnya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada sekalipun kepada makhluk yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisa ahadun asbaru minallah." Tidak ada zat yang paling sabar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu zat yang maha penyabar. Kenapa? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala disebut zat yang paling penyabar?" Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan penghidupan, tetap memberikan rizkinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, kepada orang-orang yang membangkang dan membantah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantah Allah, kemudian orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan dia rizki, kecukupan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia yaitu apa? Penghidupan juga. Makan masih diberi, kemudian apa? Nafas masih dikasih. Padahal hakikatnya dia membangkang, membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza waqi'ul yaum, dan ini adalah perkara yang kita lihat hari ini juga. Nah, maka Rasul mengatakan laisa ahadun asbaru minallah. Tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ya ikhwah, poin yang paling kita harus memahaminya adalah ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui tadi bahwasanya nikmat Allah itu ada dua, ada zahiriyah kemudian ada batiniyah. Maka seorang mukmin harus memiliki prinsip bisa mengumpulkan kedua nikmat tersebut di dalam dirinya. Nah, kemudian apa? Ketika dia sudah mendapatkan nikmat tersebut, dia harus wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkannya. Itu sabat untuk menguatkannya di dalam apa? Dia mendapatkan nikmat tersebut. Maka kita pahami bahwasanya nikmat yang batin, nikmat yang paling agung setelah lahir adalah nikmat yang batin. Dan nikmat yang batin yang paling besar adalah nikmatnya iman dan nikmatnya hidayah. Kenapa? Nikmat iman dan nikmat hidayah itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja, kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fadlullahi yu'tihi man yasha. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Maka beruntunglah siapa saja hari ini yang mana dia menempatkan posisinya di kehendak Allah tadi. Itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan apa? Hidayah, iman dan hidayah. Karena ini adalah nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar. Kalau kita cuma sekedar mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, kemudian nikmat kesenangan dunia, kita tidak ada bedanya dengan pembangkang-pembangkang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan nikmat itu lebih daripada kita. Nah, kalau kita ngukurnya dari nikmat apa tadi?
Dohir saja, nikmat lahir saja. Tetapi kita harus memiliki kesenangan lebih, memiliki kekuatan yang lebih, memiliki keutamaan yang lebih daripada nikmat yang dohir, yaitu nikmat batin, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan pengkhususan di dalam surah Al-Isra, wa kana bil mu'minina rahima. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu rahim, kasih sayang, yaitu berupa hidayah kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian poin selanjutnya, setelah kita diberikan nikmat iman, nikmat batin, apa kewajiban kita tadi? Kita punya PR besar, yaitu Pak? Yaitu agar kita itu meminta dikokohkan nikmat batin tersebut sampai akhir hayat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita umat muslim, yaitu orang-orang yang beriman. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak boleh wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi muslim, berserah diri, Islam. Lihat, kita harus benar-benar mencita-citakan wafat harus dalam kondisi Islam. Harus dalam kondisi Muslim. Itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tingkatan agama yang terendah, yaitu Muslim. Itu berserah diri. Yang di situ mencakup keimanan juga. Nah, berarti untuk mempertahankan, perhatikan Pak. Jadi untuk mempertahankan, yaitu kekokohan iman, untuk mempertahankan konsistensi Islam sampai akhir hayat, itu bukan perkara mudah. Itu bukan perkara mudah. Dan itu harus dijadikan prinsip bareng-bareng. Mempertahankan kekokohan iman atau mempertahankan label Islam sampai akhir hayat itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, Pak. Itu perkara yang sulit, perkara yang besar. Perkara yang besar. Kenapa? Rasul alaihissalam pernah mewanti-wanti, Pak, suatu ketika, suatu hari. Dengan hadis yang insya Allah kita ma'ruf mengetahui hadis tersebut. Rasul alaihissalam pernah mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakuna ma bainahu wa baina illa dhira'. Kemudian fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Lihat Pak, Rasulullah SAW memberikan motivasi kita agar kita itu tidak merasa nyaman, merasa sudah aman dengan keimanan kita. Tetapi di sini hadis memberikan motivasi agar kita itu benar-benar menjaga keimanan penuh dengan kehati-hatian. Rasul SAW mengatakan, wa innal abda wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Di situ maknanya Rasulullah SAW bersabda bahasanya sesungguhnya seorang hamba yang mana seluruh hidupnya Pak, didominasi dengan amalan-amalan surga. Mungkin dari lahirnya Islam, kemudian kecil dididik dengan, ketika masa kecilnya dididik dengan iman, dengan Islam. Kemudian sampai menjelang akhir hayatnya, dia dipenuhi dengan keimanan, amal soleh, ketakwaan dan sebagainya. Akan tetapi Pak? Fayasbiqu alaihil kitab. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, antara dia dengan surga itu seakan-akan tinggal sejengkal saja. Tinggal sejengkal. Yang namanya sejengkal pendek atau jauh? Sangat pendek.
Seakan-akan benar-benar sudah dekat jaraknya dia dengan surga itu. Kenapa? Karena seluruh hidupnya dipenuhi dengan apa? Keimanan, ketakwaan, amal soleh dan seterusnya. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi Alkitab telah mendahului catatannya. Kemudian tiba-tiba di akhir hidupnya, akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tinggal sejengkal melangkah ke surga, tetapi apa? Akhir hidupnya itu, akhir hayatnya menjelang wafatnya dia mengamalkan amalan apa? Ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam apa? Neraka tersebut. Nah, menunjukkan di sini apa, Pak? Faedah bahwasanya menjaga hidayah itu berat. Menjaga keistiqomahan di atas Islam itu bukan perkara mudah. Bukan lalu kita cuma sekedar mengatakan saya sementing sudah Islam, sementing saya sudah sholat, tidak. Karena penentuan seorang hamba itu di akhir hidupnya. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya seseorang itu amalan itu ditinjau dari akhirnya. Nah, maka dari itu, Pak, Allah pun juga menegaskan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu tentang puncak inti daripada surah Al-Fatihah dan inti dari Al-Quran. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Dimudahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan untuk apa? Istiqomah di atas apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan apa? Meminta pertolongan agar diberi kesempatan oleh Allah, dikokohkan iman kita sampai akhir apa? Hayat kita. Maka menyembah dengan meminta pertolongan itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Agar kita itu tidak lalai, diingatkan seperti ini agar kita tidak lalai. Karena kebanyakan manusia mengatakan saya sudah Islam, saya sudah Muslim, saya sudah sholat, saya sudah umroh, saya sudah haji, saya sudah menyembelih, saya sudah berinfak, saya sudah bersedekah, selesai. Seakan-akan apa? Ini saya sudah aman, saya penduduk surga, selesai urusan. Kemudian tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikokohkannya hidayah, dikuatkannya hidayah bagi dia sampai akhir hayatnya. Nah, ini penting, Pak. Maka ada sebuah kalimat tersebut benar. Mendapatkan hidayah itu mudah, tapi menjaganya susah. Mendapatkan hidayah butuh satu langkah, tetapi menjaganya butuh ribuan langkah. Orang mendapatkan hidayah itu mudah, Pak. Paling cuma butuh satu langkah. Lihat ahli maksiat ketika berhijrah sebentar. Ketika tahu ini apa namanya salah, kemudian masuk ke dalam hatinya, kemudian dia meninggalkan kesalahan tersebut, kemudian insaf, kemudian bertaubat, selesai. Tetapi perkaranya bukan di situ, menjaga keistiqomahan setelah taubatnya dia. Menjaga keistiqomahan apa? Setelah taubatnya dia. Maka ketika seseorang tidak meminta istiqomah di atas hidayah, berat, Pak. Betapa banyak hari ini orang yang tadinya bertobat. Tobatan yang pertama tobatan nasuha. Kemudian dia sudah ngerti iman, sudah ngerti hidayah. Ketika tidak sabar, apa? Dia kadang kembali kepada apa? Kembali kepada dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Contoh, adanya seseorang. Dan ini saya dapati juga kisah asli nyata. Ketika awal-awal dia mendapatkan hidayah, tadinya dia bekerja di tempat yang di situ bekerja di tempat instansi-instansi yang haram. Kemudian setelah mengetahui bahwasanya dia bekerja di tempat yang salah, bekerja di tempat yang haram, kemudian menyadari akan kesalahannya, menyadari tentang apa? Kelupaannya, tentang apa? Bahwasanya butuhnya hidayah, dia mudah sekali pindah, meninggalkan itu benar-benar lillah. Awal-awalnya gitu kan. Awal-awalnya meninggalkan dari pekerjaannya yang haram tadi mudah banget dia segera meninggalkan. Nah, tapi di pertengahan jalan, Mbak, di pertengahan jalan Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan dia meninggalkan begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan dia apa? Ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah
Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanallahu alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan beriman, saya sudah beriman, kemudian ditinggalkan begitu saja? Tidak. Apakah kita mengatakan kita beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita begitu saja? Sudah kamu beriman, sudah bagimu beriman? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menguji tentang keimanan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan adalah agar Allah Subhanahu wa taala tahu. Agar kalian juga ngerti siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta imannya. Siapa yang jujur, siapa yang dusta dari keimanannya. Orang yang dusta pasti akan kembali lagi kepada dosanya. Orang yang jujur dia akan mempertahankan sekuat tenaga walaupun ujiannya itu berat. Walaupun ujiannya berat. Tetapi ketika dia sudah melalui ujiannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat luar biasa. Karena ya kita paham Pak, seseorang kalau pengen naik level itu harus diuji dulu. Nggak mungkin kita lahir ceprot SD, bar SD nggak ada ujian, tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu naik begitu saja tanpa diuji, nggak mungkin itu. Kemudian tiba-tiba langsung kuliah setelah SD, nggak mungkin. Diuji dulu SMP, diuji dulu SMA. Kecuali kalau orang yang kalau dalam bahasa kita itu masuk lewat pintu belakang dengan pintu keistimewaan tiba-tiba langsung tinggi. Itu hanya orang-orang orang-orang yang khusus saja mungkin. Tetapi ujian itu sudah pasti. Ujian itu sudah pasti. Maka ujian keimanan Pak berbeda dan bukan sama dengan ujian sekolah. Kalau sekolah itu cuma ujian materi tulisan, kemampuan kemampuan daya pikir kita, daya kecerdasan kita, kepintaran kita. Tetapi kalau yang namanya ujian keimanan adalah ujian tatbik, praktek. Prakteknya dua, zahir dan batin. Itu dari hati kemudian zahirnya. Yang tadinya bekerja di tempat yang haram, dia mendapatkan keamanan secara finansial, rezeki mudah, kemudian kecukupan. Kemudian ketika pindah keluar dari perkara-perkara haram tadi, terkadang bingung dia. Susah, kemudian dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya. Itu zahir dan batin Pak. Zahirnya gigit, imannya, batinnya menyakitkan banget itu. Tetapi itu ujian. Ujian itu tidak selama-lamanya. Tidak sementerus, tapi cuma sifatnya sementara. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan memberikan hikmah. Nah, maka yang menjadi catatan adalah yaitu benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan di atas iman walaupun penuh dengan ujian tadi. Itu penuh dengan ujian di atas hidayah. Jadi pertama tadi kita memahami tentang nikmat Allah yang zahir, kemudian nikmat Allah yang batin. Nikmat Allah yang zahir semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir. Sampai yang membangkang kepada Allah diberikan. Tetapi seorang yang beriman harus memiliki prinsip bahwasanya meminta kepada Allah nikmat zahir dan nikmat batin, dan harus mengedepankan nikmat yang batin daripada nikmat zahir. Ini prinsip orang yang beriman. Walaupun minta dikumpulkan nikmat yang zahir dan batin, boleh atau tidak? Boleh. Nikmat iman, nikmat hidayah, kemudian nikmat rizki yang melimpah, boleh atau tidak? Boleh. Maka hukumnya tidak mengapa dan diperkenankan, gitu kan? Akan tetapi harus dikedepankan, yaitu nikmat iman, nikmat yang batin. Sekalipun toh dia tidak mendapatkan nikmat yang zahir, ketika dia mendapatkan kekuatan nikmat yang batin yang kuat,
maka tetap menjadikan itu tenangnya orang yang beriman. Tetap menjadikan apa? Tenangnya orang yang beriman. Nah, nikmat ini loh Pak yang mengendalikan kita itu adalah nikmat iman, nikmat batin, nikmat hidayah. Karena itu tidak diberikan kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidatan." Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Diberikan nikmat yang satu. Benar-benar Islam yang satu, hidayah yang satu, istiqomah yang satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seperti itu. Untuk apa? Untuk menguji orang yang beriman. Baik. Kemudian apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Kekokohan nikmat batin. Itu nikmat hidayah. Dan meminta ini tidak apa? Mudah. Mempertahankan nikmat yang batin, nikmat hidayah itu bukan perkara mudah. Mempertahankan iman bukan perkara yang mudah. Terkadang ada yang seluruh hidupnya dipenuhi dengan keimanan, tetapi akhir hayatnya kepleset. Ada atau tidak? Banyak seperti itu Pak. Nah kita jangan sampai loh Pak. Kita ketika kita sehat, ketika diberikan namanya kemudahan, ketika kita ibadah dalam waktu yang lama, akhir hidupnya kepleset. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu Pak. Ada yang seperti itu banyak. Dulu di kalangan di zaman Nabi pun juga ada seperti itu. Baik. Mungkin pernah dengar kisahnya siapa Pak? Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an dia adalah orang yang Masya Allah dermawan, yang luar biasa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul alaihi salatu wasallam, itu suatu ketika protes, bertanya kepada Rasul, pantasnya Abdullah bin Jud'an itu ditaruh di mana penguburannya? Kenapa? Karena saking solehnya amalnya dia. Gak kurang-kurang amal solehnya. Dia orangnya dermawan, orangnya kaya, tapi dermawan. Sampai orang yang haji dan umroh itu semuanya makannya ditanggung oleh dia. Dan itu uang pribadi Pak. Bukan uang patungan donasi, bukan. Uang pribadi itu. Abdullah bin Jud'an. Kemudian setiap hari menyantuni fakir, miskin, janda, anak yatim, dan setiap hari orangnya terkenal ramah, santun, orang baik, dan dermawan, loyal, dan sebagainya. Terkenal akan kebaikan dan masyhur tentang kebaikan Abdullah bin Jud'an. Akan tetapi apa Pak? Ketika wafat, para sahabat juga bingung, pantasnya ditaruh di mana penguburannya. Aisyah pun juga tanya kepada Rasul. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan tentang Abdullah bin Jud'an, mengatakan apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Kemudian kagetlah para sahabat, kagetlah istri Nabi. Kebaikannya sangat luar biasa, tempatnya di neraka. Iya. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummaghfirli khati'ati yaumaddin. Dia Pak kepleset Pak. Orang yang kepleset. Abdullah bin Jud'an tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahummaghfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku nanti di yaumul kiamat. Kenapa? Kenapa tidak Pak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya? Karena dia merasa nyaman dengan amal solehnya maksudnya. Merasa dia mendapatkan surga dari amal solehnya yang sangat luar biasa. Padahal apa Pak? Merasa mendapatkan surga dari amal solehnya itu bentuk dari apa? Kesombongan. Merasa yakin itu. Tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita ibadah itu harus mengumpulkan al-khauf, mengumpulkan apa? Ar-raja, kan gitu kan? Ketika kita ibadah itu kan harus mengumpulkan dua perkara ini. Apa? Perasaan takut. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tidak sempurna amalan kita. Demikian juga sholat kita, sedekah kita, kurban kita pun juga sama. Kumpulkan, ada perasaan takut. Sehingga dari perasaan takut yang kita miliki, itu berbuah apa? Berbuah kehati-hatian. Berbuah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa ikhlas. Itu dari perasaan takut. Ibadah juga sama Pak, sholat. Harus ada takut kepada Allah. Jadi ketika ada perasaan takut, kita bisa hati-hati.
benar-benar menajamkan ikhlas kita. Untuk perasaan apa? Takut. Roja, mengharap. Nggak boleh cuma sekedar takut kok, tapi berharap benar agar diterima ibadahnya, agar dimakbulkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran surga. Maka nggak boleh kita cuma sekedar takut tapi nggak mengharap, nggak boleh. Setiap ibadah harus mengharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Jud'an tidak. Abdullah bin Jud'an, namanya juga Abdullah Pak, Ibnu Jud'an. Dia tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Merasa aman dengan amal solehnya. Merasa aman, pede. Saya sudah beramal soleh banyak kok. Pasti diriku mendapatkan apa? Surga. Justru itu yang mengantarkan dia ke dalam apa? Api neraka. Nah, ini hati-hati. Abdullah bin Jud'an contoh ada. Nah, maka mengharap, meminta kepada Allah itu harus apa Pak? Harus terus setiap hari meminta kepada Allah. Diberikan keistiqomahan. Kemudian dijaga, dirawat hidayah itu. Nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Rasulullah SAW Pak, memberikan ibarat kepada kita. Fitnah tentang hidayah itu begitu cepat. Seseorang itu bisa mudah keluar dari hidayah dalam waktu yang singkat. Lihatlah Rasul pernah mengatakan apa? Asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Hati itu sifatnya lemah. Kemudian syubhat sifatnya menyambar dengan kuat. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Badiru bil amal fitanan kaqat'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Hati-hati kalian apa? Di dalam beramal. Bersegera kalian beramal. Ketika diberikan kesempatan, bersegera. Ada kesempatan amal soleh, ambil ketika kita mampu. Kesempatan berkorban kita mampu, ambil segera. Kesempatan untuk sholat sunnah, ada waktu sholat sunnah, ambil. Ada kesempatan untuk berpuasa, puasa. Ada kesempatan untuk sholat, segera sholat. Kenapa? Karena kita bersegera di dalam amal soleh itu bentuk penjagaan hidayah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fitanan kaqat'il lailil mudlim. Akan ada sebuah fitnah, kata Rasul SAW, yang mana fitnah tersebut akan menghancurkan iman kalian, dan bentuk fitnahnya itu kata Nabi, bak seperti potongan gelap gulitanya malam. Yang mana seseorang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang berjalan di tengah malam, Mbak. Kemudian apa? Penuh dengan kalen. Kalen itu apa dalam bahasa ini, Mbak? Selokan gitu kan. Kemudian kita suruh berjalan di gelap malam. Apa yang kita lakukan, Pak? Pasti hati-hati kan? Gak mungkin kita langsung terabas ya, Pak. Terabas nyemplung kalen gitu. Nah, demikian juga beramal soleh, menjaga hidayah seperti itu. Segera beramal soleh. Kenapa? Kata Rasul, fitanan kaqat'il lailil mudlim. Akan adanya sebuah fitnah yang mana seseorang tidak mengetahui itu mana benar, mana salah. Nah, terkadang dengan adanya syubhat, seseorang terlalu memberanikan diri. Baik itu etikot, keyakinan, baik itu apa namanya sifatnya akidah, baik itu sifatnya amaliyah. Terkadang ada perkara yang abu-abu, nggak ngerti, pokoknya ambil aja. Ini menurutku benar apa salah? Wes koyonya benar, ambil aja. Ini menurutku halal apa haram? Wes pokoknya halal. Kita husnudon saja. Loh, iktimatnya sama husnudon juga. Seikat lah Pak gitu. Ini dana ini. Ini apa ya? Nah, biasanya karyawan atau apa? Ini tadi saya dikasih amplop sama Pak ini. Ini halal apa haram? Nah, tadi kan dikasih gitu. Halal, ambil aja. Nah, padahal apa Pak? Padahal apa itu? Orang menerima uang tips padahal dia memiliki gaji apa namanya? Gaji tetap secara hukum syari apa hukumnya? Haram, nggak boleh, Pak. Termasuk dalam riswah. Riswah itu apa? Ya, sogok menyogok itu loh, Pak. Itu namanya riswah. Kata Rasulullah SAW, ar-rashi wal murtashi binar. Orang yang nyogok, orang yang disogok, dua-duanya di neraka. Makanya jangan suka nyogok, Pak. Lewat jalur yang benar gitu. Ar-rashi wal murtashi binar. Orang yang nyogok, orang yang disogok, dua-duanya di neraka.
nyuap maksudnya Pak. Nah, untuk nyuapi istrinya orang itu nggak boleh Pak, itu tangga dan itu di neraka itu Pak. Orang yang menyuap, disuap itu tempatnya di neraka, tempat yang salah, nggak boleh. Nah, gitu. Hati-hati Pak. Nah terkadang orang menganggapnya ini baik ini. Saya beberapa kali ada taksi yang, terkadang ada taksi yang sudah apa, digaji supirnya. Ya kalau ada kembalian ini masih ada selisih 500 buat saya aja, nggak bisa saya bilang. Saya katakan nggak bisa. Bapak sudah dapat gaji? Sudah. Gaji tetap? Sudah. Bagaimana hukumnya seandainya uang 500 ini menjadi tempat nerakanya Bapak? Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena Bapak sudah dapat gaji. Kecuali kalau Bapak freelance. Freelance malah tak kasih lebih, nggak cuma sekedar 500, 5.000, 10.000, tak kasih lebih. Kenapa? Karena ketika sudah mendapatkan akad Bapak dengan kantornya, maka saya memberikan sekecil apapun uang tip, maka hukumnya apa? Haram, tak boleh. Nah, terkadang di kita itu malah bukan apa? Membiarkan begitu saja. Bahkan kita yang ngasih lagi kan gitu kan. Pak, tolong permudah urusan saya dong. Ini tolong ini. Salam tempel apa? Salam tempel amplop, iya kan. Itu permudah ya Pak ya, nanti gampangin aja ya. Oh, kita kan teman. Ini untuk uang apa namanya? Ini untuk uang apalah gitu ya. Nah, ini justru malah kita menyengaja, maka hukumnya nggak boleh Pak. Terkadang orang menganggapnya itu kan baik gitu kan. Nah, terkadang hari ini juga ada seorang dai yang berfatwa itu apa? Yang namanya utang piutang di bank, transaksi riba dianggapnya apa Pak? Dianggapnya sebuah jasa, gitu kan, jasa. Wong saya ngasih penuh dengan keikhlasan kok dianggap riba, naudzubillah. Berarti apa? Mengharamkan perkara yang halal mengatasnamakan kebaikan. Apakah boleh itu? Nggak boleh. Sama saja kita hukumnya mencuri, niatnya sodakoh. Niatnya sih sodakoh, tapi barangnya curian. Maka apa hukumnya? Haram juga, nggak boleh. Nah terkadang itu menganggap sebuah perkara sepele, syubhat namanya. Baik, maka hati-hati Pak. Nah itulah ujian keimanan kata Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara bentuk apa namanya syaitan itu apa? Mengaburkan kebaikan kepada manusia, salah satunya adalah apa? Yaitu menganggap perkara sebuah kemaksiatan itu adalah perkara yang baik, perkara yang indah. Sehingga apa? Dengan perkara kemaksiatan dianggap indah, manusia semakin lalai, semakin lupa akan itu sebuah kemaksiatan. Contohnya lah Pak, orang hari ini riba menyebutnya dengan kalimat apa Pak? Bunga. Yang namanya bunga itu kira-kira bagus atau jelek Pak? Indah, kecuali bunga bangkai kan gitu kan. Bunga bangkai baunya busuk gitu Pak. Secara keumuman bunga itu apa? Indah. Padahal itu Pak dosa besar banget Pak. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerangi dan menantang perang kepada pelaku riba. Tetapi riba itu agar dikaburkan maknanya, agar orang tidak lain menyebut riba sebuah keburukan, akhirnya dibikin apa nama yang indah. Apa itu? Bunga. LGBT Pak hari ini Pak. Tuh, ini ngeri lagi nih. Kena penet lagi nih. Yaitu orang yang menyukai sesama. Kalau dulu Pak, kalau sekarang itu kan disebut namanya apa? Kaum pelangi. Yang namanya pelangi itu kan alangkah indahmu tuh Pak. Kalau dulu namanya apa? Hombreng kan gitu kan Pak. Namanya jorok gitu kan. Orang ketika mendengar jorok itu sudah ilfil duluan. Kalau sekarang pelangi Pak. Jadi apa? Ya namanya pelangi-pelangi alangkah indahmu ya. Jadi indah Pak. Dan itu menganggapnya orang nggak mau fobia lagi. Sekarang mau dipertahankan lagi hak asasinya kan gitu. Kenapa? Karena itu indah ya. Namanya pelangi itu kan berwarna. Na'udzubillah min. Nah itu loh Pak.
sebuah kemaksiatan, fitnah namanya. Sehingga apa? Orang tidak mengenali itu keburukan lagi. Sampai Rasul mengatakan fitnah itu akan datang seperti gelap gulitanya malam. Sehingga seseorang tidak mengenali mana benar mana salah. Menganggap sebuah keburukan itu sebagai kebenaran. Nggak mengenal lagi. Sampai di dalam masalah din, masalah agama. Begitu banyaknya hari ini para da'i, para duat, para ahli menyampaikan agama Islam dengan retorika yang indah, dengan kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Itu tuh Pak. Sehingga seseorang yang nggak mengerti agama terkecoh dari hafalannya, terkecoh dari indahnya menyampaikan, terkecoh dari doktrinnya yang ia sampaikan, sehingga tidak mau menimbang lagi itu benar atau salah. Tidak. Kenapa? Penyampainya indah ya. Bisa hafalannya, bisa runtut, bisa mengetahui semuanya. Padahal dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah disebutkan oleh Rasul, Pak. Perkara seperti ini Rasul sudah mewanti-wanti. Rasulullah SAW ketika ditanya Hudzaifah bin Yaman. Siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman. Suatu ketika Rasul pernah ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, dulu kita," kata Hudzaifah bin Yaman, "kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Dulu kita ya Rasul, sebelum datangnya Islam itu benar-benar di atas kejahilian, yaitu masa-masa jahiliyah, dan kita di masa-masa keburukan. Fahal ba'da hadza syarr minal khair? Apakah setelah kita mendapatkan keburukan, kemudian datangnya Islam, apakah ada kebaikan? Nah, ada kebaikan. Apa kebaikan Islam? Kemudian Hudzaifah bin Yaman dalam diskusi yang panjang beliau bertanya lagi kepada Rasul, "Fahal ba'da hadza syarri wa fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Apakah setelah datangnya Islam itu sudah menyebar kemana-mana, apakah nanti akan ada keburukan selanjutnya? Rasul mengatakan apa? Naam. Ada keburukan selanjutnya. Benar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa itu ya Rasul?" Rasulullah mengatakan, "Du'atun ala abwabi jahannam." Perhatikan Pak. Agar kita itu benar-benar lebih seleksi lagi Pak. Rasul mengatakan nanti benar ada keburukan. Yang mana semua umat Islam di atas keburukan. Kenapa? Karena adanya di situ du'atun ala abwabi jahannam. Du'at artinya apa du'at itu? Dai, penyampai agama. Tetapi dai-nya mengajak ke dalam neraka jahanam. Dai, penyampai agama, tetapi mengajak ke dalam neraka jahanam. Benar Hudzaifah bin Yaman tidak membiarkan begitu saja. Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Sifhum lana ya Rasul." Berikan sifatnya, tanda-tandanya, kemudian ciri-cirinya kepada kami ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan apa? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ta'rifu minhum wa tunkir. Ciri-ciri dai yang menajak kepada neraka jahanam, kata Rasul adalah dia kaum min jildatina, dari kulit-kulit kita sama. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia berkata dengan perkataan kita sama. Yang dibawa pun juga Al-Quran, yang dibawa pun juga hadis. Tetapi apa Pak? Salah memahami Al-Quran, salah memahami hadis. Nah, seperti isyarah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu Pak. Giliran lakum dinukum waliyadin itu dibawa kepada sesama muslim, giliran sesama dengan orang yang non-muslim, walah watawasau bil haqqi watawasau bi sabr. Itu kan keblinger namanya sebenarnya Pak. Nah, ini hati-hati Pak. Ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Kita tidak boleh tertipu dengan apa? Dengan face-nya, dengan kecanggihan dia mungkin. Tetapi lihat pemahamannya. Ada orang hafalannya bagus, hafalannya oke banget, kemudian menjelaskan runtut banget, giliran mensifati Allah nuzul, mengingkari. Nuzul itu apa? Artinya nuzul Pak. Allah memiliki sifat apa? Turun. Dia mengatakan gimana kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir? Lah berarti di sana ditinggalkan dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Mbak. Padahal dia hafal Quran, hafal hadis. Tetapi Al-Quran sama hadis dipaksakan untuk ikut kepada akalnya dia yang terbatas.
Sehingga apa? Ketika akalnya menolak, berarti apa? Ya sudah, Al-Quran ditolak. Ketika akalnya menolak, ya sudah, hadis ditolak. Kan gitu kan. Padahal hadisnya jelas, ayatnya jelas. Nah, kalau Allah turun sepertiga malam di sini, terus bagaimana di belahan dunia bagian sana? Kemudian kalau Allah turun, berarti nanti Allah meninggalkan langit. La haula wala quwata illa billah. Padahal dia apal ayat walam yakulahu kufuwan ahad itu. Allah itu tidak sama, tidak boleh dibandingkan dengan makhluk. Kalau makhluk mungkin seperti itu gitu kan. Raja atau presiden, itu presiden kita di Jakarta meninggalkan dia berkunjung ke Cikarang. Ya benar, Jakarta ditinggalkan. Nah, itu kalau raja penguasa apa? Kita. Lah kalau Allah, apa kamu disamakan seperti itu? Tidak, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka nggak boleh akal kita untuk mencerna tentang sifat Allah dipaksakan dengan akal kita, nggak bisa. Nah, walaupun dia dai, walaupun dia ahli Al-Quran, walaupun dia ahli hadis. Nah, hati-hati Pak, selektif gitu maksudnya. Nah, dia apal Quran, apal hadis, tetapi ingat, intinya adalah bukan hafalan. Al-ibratu laisa bil hifdhi wal ibratu innama huwa bil fahmi. Ibrahnya itu bukan masalah kekuatan hafalannya, kemampuan menjelaskannya, tetapi apa? Pemahamannya. Pemahamannya. Baik. Nah, Rasul sudah menyatakan Allah di atas, Allah turun. Masa mau ditolak? Rasul mengatakan yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Hadisnya jelas. Ada orang hari ini pemahaman agama juga sama, mengingkari tentang adab kubur. Dengan mengatakan adab kubur itu hadisnya ahad. Dengan mengatakan tidak masuk akal, coba mana mayat yang barusan dikuburkan, kemudian dibuka lagi, apakah dia teradab? Nah, ini sama dengan kondisi yang tadi, memaksakan Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Akal yang sempit. Sehingga apa? Kata mereka nggak ada adab kubur. Padahal Rasul SAW ketika melewati dua kuburan, Rasul mengatakan apa? Fabaka minhuma, Rasul menangis di dua kuburan yang dilewati. Kemudian fasa'alu sahabat, kemudian para sahabat bertanya, "Mayu begika ya Rasul, apa yang membuatmu nangis?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Adabnya itu penyebabnya bukan permasalahan yang besar, permasalahannya sepele. Permasalahan yang mudah apa? Diamalkan oleh orang. Yang pertama apa? Orang yang tidak, mohon maaf Pak, tidak la yastatiru minal baul. La yastatiru minal baul itu apa? Tidak menutupi ketika pipis. Itu tidak beres di dalam masalah pipisnya. Yang kedua, yamshi binamimah, yaitu selalu mengadu domba. Nah itu Pak, tadi poinnya intinya Pak, menjaga hidayah. Hidayah itu akan banyak subhat, hidayah itu akan banyak ujian. Ya, ujiannya seperti itu tadi. Terkadang ada orang berpikir, ini Al-Quran dan Sunnah itu nggak sesuai akal. Kalau nggak masuk akal ditolak saja. Nah, itu kan subhat Pak. Saya pernah diskusi dengan orang yang ahlul akal seperti itu. Saya tanya lagi, Bapak wudhu, sholat. Di dalam syariat Islam Pak, kalau kita habis wudhu, kemudian kita mohon maaf kentut, ngapain Pak kita Pak? Wudhu lagi. Kalau ente mau masukkan itu ke dalam akal, seharusnya yang Bapak basuh mana? Nah itulah gitu kan. Seharusnya di belakang Pak gitu, bukan wudhu. Tapi Rasulullah mensyariatkan wudhu kan. Seharusnya kan secara akal mana yang dibasuh? Ya itu aja. Itu tempat kentut Bapak aja yang dibasuh. Tapi kenapa Anda wudhu? Karena patuh terhadap syariat. Menjaga hidayah. Kemudian di antara isi selanjutnya,
di dalam surah Al-Kautsar, selain tadi menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu poin selanjutnya. Yaitu mensyukuri nikmat Allah. Setelah kita sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat banyak. Kewajiban selanjutnya adalah untuk mensyukurinya. Untuk mensyukurinya. Kenapa, Pak? Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, hidayah itu akan terjaga. Dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan kokoh di atas hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan amaliyah, ibadah yang lain. Mana janjinya? La azidannakum. Ketika kita mensyukuri sekarang hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, kita mengenal kebenaran, contoh, kita syukuri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan terhadap hidayah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan kesempatan amal-amal yang lain. Nah, kenapa seseorang ketika baru hijrah, kemudian dia meninggalkan hijrahnya karena tidak mensyukurinya? Banyak orang yang baru hijrah, baru dapat hidayah, kemudian dia lupa terhadap hidayah, tidak sabar. Kenapa kok tidak sabar? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat hidayah, sehingga apa? Dia meninggalkan. Yang tadinya ahlu joget, ahlu nyanyi, gitu kan, kenal hidayah, ngaji kemana-mana, gitu kan, semangat ngaji kemana-mana. Giliran tidak sabar terhadap hidayahnya, karena tidak mensyukuri hidayahnya, akhirnya apa? Joget lagi, Pak. Yang tadinya sudah berpakaian syar'i, kemudian syar'inya sempurna, menggunakan cadar mungkin bagi perempuan. Kemudian karena tidak kuat terhadap ujian, tidak bisa mensyukurinya, atas nama karena pengen mendapatkan apa namanya, untuk menghidupi keluarganya, atas nama apapun itulah, gitu kan, hari ini. Akhirnya apa? Dia melepas itu pun juga menggunakan bismillah lagi. Naudzubillah. Itu tahqir bisyar'i, penghinaan terhadap syariat itu, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau tobat, Allah pun akan menghinakan dia. Kemudian kita juga seperti itu nanti, Pak, nyontoh, Pak. Bismillah, saya tak minum khamr lagi. Saya udah tobat itu minum khamr gitu. Atau orang yang mohon maaf gitu kan, judi dan sebagainya, gapleh. Ketika saya dulu judi itu, masya Allah harta saya melimpah, gitu kan. Giliran saya tahu itu haram, saya hijrah gitu. Ya Allah, saya ternyata miskin ya, nggak kuat ternyata ya. Bismillah, saya pengen kembali lagi. Bismillah. Naudzubillah. Ibaratnya seperti itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Kenapa, Pak? Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjaga nikmatnya. Nah, hati-hati. Mengatasnamakan agama lagi. Itu aja juga mengucapkan bismillah, dipublis lagi. Padahal Allah Rasul mengatakan apa, Pak? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Hati-hati, Pak, hadis ini. Rasul mengatakan, setiap umatku akan dimaafkan terhadap dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Illa kecuali al-mujahirin. Mujahirin itu apa? Orang bukan hijrah, itu muhajirin itu. Mujahirin itu artinya apa? Terang-terangan di dalam maksiat. Maksudnya apa? Maksiat kemarin diumumkan sekarang, atau maksiat sekarang dipublis juga. Nah, kemudian peralatan untuk publis itu kan banyak, Pak, hari ini, Pak. Story WA, gitu, Facebook, foto, itu peralatan publis. Nah, orang yang bermaksiat dipublis, kata Rasul, dia tidak akan diampuni dosanya. Padahal kalau ia simpen, Allah menutupinya. Ketika Allah sudah menutupi aib dia, maksiat dia, maka ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah dipublis, Allah sudah menutupi, tapi kok dibuka, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, wajib mensyukuri, Pak. Kemudian kita sebutkan kemarin rukun syukur itu ada 3. Apa itu? Yaitu pertama iktiraf, mengakui dari dalam hati kalau nikmat itu dari Allah, baik nikmat hidayah, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, itu rukun pertama. Dari hati, mengakui, meyakini ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hasil usaha kita,
bukan jerih payah kita, bukan karena hasil belajarnya kita, tidak. Semata-mata semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, mengaku. Buktikan juga dengan yang kedua, rukun syukur, yaitu apa? Mengucapkan dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu fahaddits. Ucapkan alhamdulillah, sujud syukur, buktikan. Kemudian rukun syukur yang ketiga adalah apa? Yaitu tasarrufun ni'mah fi mardatil mun'im. Yaitu menggunakan nikmat di jalan keridhaan yang memberi nikmat. Itu kan tasarrufun ni'mah fi mardati al-mun'im. Yaitu menggunakan nikmat di jalan apa? Yaitu keridhaan yang memberi nikmat. Kita diberikan nikmat harta, maka tasarrufkan harta tersebut untuk sedekah, untuk infak fisabilillah. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesehatan untuk ibadah. Karena ibadah mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kecerdasan, gunakan kecerdasan untuk apa? Memahami ilmu agama. Ketika kita diberikan waktu luang, gunakan untuk ibadah. Ketika kita diberikan hidayah, hidayah tersebut digunakan untuk apa? Di jalan Allah, itu rukun syukur. Ketika kita sudah mengumpulkan syukur kita dengan tiga perkara ini, baru Allah akan menambahkan apa? Nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Jadi agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tiga tadi. Mengakui dari dalam hati, kemudian membuktikan dengan lisan, kemudian menggunakan nikmat di jalan ibadah. Baru Allah Subhanahu wa taala mau menambah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang kita pertegas dari ayat Al-Kautsar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa? Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia adalah agar kita contoh ibadahnya. Tidak boleh kita menentang Rasul, tidak. Tidak boleh kita mengatakan yang benar itu seperti ini, Rasulullah itu lupa. Enggak boleh. Karena itu adalah bentuk penghinaan kepada Rasul. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa saja yang menghina Rasul, dialah orang abtar, terputus keberkahan. Dan ingat, Pak, pahami. Terputus keberkahan itu bukan selalu bermakna dia miskin, dia sakit, dia tidak. Terputus keberkahan yang paling berbahaya adalah dijauhkannya kita dari hidayah dan Allah membiarkan kita di atas kesesatan. Itu terputus keberkahan yang paling bahaya. Bukan dia sakit, bukan dia celaka, bukan dia tabrakan, bukan dia miskin, tidak. Tetapi terputus keberkahan al-abtar yang paling mengerikan, paling berbahaya, yang paling dahsyat adalah ketika Allah menjauhkan kita dari hidayah, kemudian Allah membiarkan kita di atas kesesatan. Itu yang paling bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman tegas. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang yushaqiq itu artinya apa? Yang dia menghina Rasul. Yushaqiqi Rasul, menyelisih Rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang menyelisih Rasul, nuwallihi ma tawalla. Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia kemana dia tersesat. Allah membiarkan kesesatannya dia, dibiarkan begitu saja. Nah, ketika kesesatan dibiarkan oleh Allah itu bahaya, Pak. Lebih mending orang tersesat tapi apa akhir hayatnya tobat. Itu lebih mending, Pak. Seperti contoh siapa? Imam Ghazali.
Ketika masa hidupnya, Masya Allah, menyebarkan apa? Hadis-hadis yang baik. Ketika akhirnya dia bertobat. Kenapa? Karena tahu kalau hadis-hadis yang disampaikan, hadis-hadis yang itu lebih mending. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih mengendaki menyelamatkan dia, masih mengendaki kebaikan kepada dia. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu siapa, Pak? Ya anaknya Abu Jahal itu kan, tadi disebutkan Ikrimah bin Abu Jahal kan gitu. Anaknya Abu Jahal, Pak. Dia lihat selama hidupnya memusuhi Rasul, Pak, selama hidupnya sudah terdidik oleh bapaknya, siapa? Ya Abu Jahal gitu. Memusuhi Rasul dari kecil. Tetapi akhir hidupnya, Pak, akhir hayatnya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selesai Fathu Mekah, dikejar oleh Rasul, justru dia mendapatkan hidayah. Kemudian apa? Dia berperang untuk menebus kesalahannya, untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasul. Akhirnya apa? Dia masuk Islam, kemudian apa? Di atas hidayah, dan dia mati di akhir apa? Akhir-akhir hidupnya di dalam kondisi mendapatkan hidayah. Lebih mending, Pak, daripada bapaknya. Bapaknya dibiarkan di atas kesesatan, Abu Jahal itu di neraka, kan gitu kan. Lebih mending anaknya. Anaknya selama hidupnya, mungkin kalau kita katakan 90% hidupnya digunakan untuk memusuhi Rasul, anaknya. Paling getol untuk memusuhi Rasul, Abu Jahal. Kenapa? Karena terdidik, Pak. Demikian juga kalau kita itu memiliki anak, kita didik, ya kita arahkan kemana. Makanya Rasul mengatakan, fa'abawahu yuhawidaniha yunasiro ni ayyumajisani. Kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak. Anak itu mau disesatkan, anak itu dibenarkan, anak itu disolehkan. Itu taruhan pada orang tuanya. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, karena sebelumnya dia memusuhi Islam 90%, Pak. Ketika ketakutan dengan pasukan Islam, kemudian apa? Dia dalam kondisi apa? Ketakutan, dimusuhi oleh Rasul, pengen apa? Diburu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia mengetahui Islam di akhir hidupnya, kemudian dia berperang. Dia berperang, membela Islam, dan dia wafat di medan apa? Jihad. Di medan apa? Jihad. Itu masih mending daripada orang yang dibiarkan kesesatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul, lihat penyebab orang disesatkan oleh Allah dan dibiarkan di atas jalan kesesatannya, yaitu tadi yusyaqiqur Rasul, yaitu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mengatakan cara ibadah seperti ini tertentu, kemudian dia menyelisihi. Nah, ya contohlah banyak ini. Rasulullah SAW mengatakan takbiratul ihram itu adalah hadwa mankibai. Itu dari perkara terkecil, itu dan terbesar juga. Takbiratul ihram itu hadwa mankibai. Hadwa mankibai itu apa? Setara dengan pundak. Kemudian dia bikin tata cara takbiratul ihram tersendiri, diangkat di atas kepala. Menyelisih atau tidak? Menyelisih. Kenapa? Rasulullah mengatakan hadwa mankibai. Sesuai dengan apa? Setara dengan pundaknya. Kemudian dia bikin tata cara baru lagi, menyelisih. Terkadang orang yang menyelisih, kita lihat, disesatkan oleh Rasulullah, dibiarkan di atas apa? Kesesatannya, penyelisihannya. Dan itu adalah bahaya yang paling besar. Bahaya yang paling apa? Besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan apa di atas jalan kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla. Itulah orang yang abtar, orang yang paling bahaya. Nah, maka ibadah itu, Pak, maka harus kita memiliki pemahaman. Ibadah apapun yang kita kerjakan itu harus dicocokkan dengan apa? Sunnahnya, tata cara, contoh dari Rasul. Baik i'tiqadiyah, baik sifatnya adalah prinsip akidah, baik itu tadbiqiyah amaliyah, baik dalam praktek amalan. Praktek amalan pun juga sama. Puasanya, sholatnya, infaknya, kurbannya, dan sebagainya. Maka harus sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Orang yang menyelisih Rasul dari tata cara ibadah wal abtar, kata Allah.
Inna syani'aka, sesungguhnya yang menyelisihimu wahai Muhammad wal abtar, dialah orang yang akan terputus keberkahannya. Enggak sampai di situ, Pak. Enggak cuma sekedar di dunia Allah membiarkan kesesatan, tapi di akhirat dia akan apa? Diusir dari telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah di telaga sudah diusir, berarti apa? Ya dia tidak mendapatkan tempat baik setelahnya. Yaitu tempat baik itu apa? Surga. Nah, kemudian ada 4 orang yang diusir oleh Rasul. Siapa kemarin, Pak? Yang pertama Ahlur Riddah. Orang yang diusir dari telaganya Rasul, yaitu Ahlur Riddah. Ahlur Riddah itu apa? Orang yang murtad, kata para ulama. Itu orang yang murtad. Yang kedua siapa? Kemarin. Yaitu apa? Ahlul Zalim. Yaitu zalim maksudnya zalim li nafsihi. Zalim itu ada 3, Pak. Pertama zalimun li nafsihi, itu zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian zalimun li ghairihi, zalim kepada yang lainnya sesama. Kemudian yaitu adzlamu dzulmi, zalim yang paling zalim, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim bentuknya ada 3. Zalim yang berlebihan. Kenapa? Karena orang yang zalim berlebihan itu sebenarnya menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan iyyakum wadzulm. Baik zalimnya kepada Allah, zalimnya kepada sesama, atau yang ketiga zalim kepada apa? Dirinya sendiri. Kemudian orang yang selanjutnya yang diusir dari telaga Rasul itu orang munafikin. Orang ahlun nifaq. Orang-orang munafik adalah orang yang mengerjakan agama Islam ini, akan tetapi hatinya terubah. Yaitu dengan apa? Dengan pengingkaran. Hatinya mengingkari, tetapi apa? Walaupun dia mengamalkan. Maka sumbu-sumbu, maksudnya apa? Benih-benih kemunafikan hilangkan dari diri kita, Pak. Terkadang di antara kita ada ujian di dalam hati. Terkadang hati kita mengingkari, walaupun kecil, tapi kita tetap mengamalkan. Maka ini juga sama, Pak. Ini adalah benih-benih apa? Nifak tadi. Maka hilangkan, Pak. Walaupun nifak, yang dimaksud nifak itu ada 2. Nifak akbar. Nifak itu ada 2. Nifak akbar sama nifak asghar. Nifak akbar, kemunafikan yang besar adalah kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, hakikatnya maksudnya. Walaupun dia tetap apa namanya? Berseragamkan Islam tapi dinilai keluar dari Islam. Itu nifak akbar. Ada nifak yang asghar, nifak amali, nifak amalan. Walaupun hatinya tetap meyakini kebenaran, terkadang dia mengamalkan apa? Keburukan. Contoh Rasul memberikan ciri-cirinya apa? Ada 3. Yang pertama apa? Apabila dia berkata bohong, dusta. Walaupun terkadang dusta ia ingkari, tapi terkadang keceplosan juga, gitu maksudnya. Dusta ia ingkari, tapi keceplosan juga. Itu adalah amalan kemunafikan, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka orang yang melakukan nifak akbar dia akan diusir oleh Rasulullah SAW dari telaga. Yang keempat adalah orang yang tadi menyelisihi Rasul dari tata cara ibadah. Itu akan diusir oleh Rasul. Kenapa? Karena ketika itu Rasul memanggil, kemudian apa? Ada seruan, ada jawaban, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, itu bukan umatmu. Walaupun dia hidup di masamu, hidup di sepeninggal dirimu, tetapi apa? Engkau tidak tahu apa yang dia rubah setelah dirimu meninggal. Dari agama Islam ini. Dia merubah dengan 2 cara. Pertama dengan ziyadah, yaitu menambah. Yang kedua adalah dengan menguranginya. Menambah tata cara ibadah, kemudian apa yang kedua dengan mengurangi, itu merubah. Ya menambah-nambah di dalam perkara agama atau mengurangi di dalam apa perkara agama. Saya mah zakat fitri itu harta saya banyak. Zakat fitri itu kalau dalam agama itu cuma ukurannya berapa? 2,5 lah, katakanlah 2,5 lah. Saya nggak mantep kalau 2,5. Saya pengennya 5 ton. Saya mampu kok. Nah, ini nambah atau tidak? Nambah, walaupun dia mampu. Nah, karena ukurannya cuma 2,5 saja. Nah, ini nggak boleh.
menambah-nambah atau mengurangi dan sebagainya. Maka hukumnya apapun di dalam agama Islam ini, tata cara ibadah ditambah atau dikurangi, maka sama saja itu adalah orang yang apa tadi? Orang yang menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ringkasan akhir dari surah Al-Kautsar, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan di surah selanjutnya, yaitu surah apa? Surat apa setelah Al-Kautsar, Pak? Lupa toh. Sak jamaah lali kabeh. Itu surah apa? Al-Ma'un. Sampai di sini wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini adalah hari tasyrik. Sedikit mengingatkan saja, di antara doa yang Rasulullah SAW sering panjatkan di hari tasyrik itu doa apa, Pak? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa ini di setiap waktu senggang kita, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.